Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Colpel Papers akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota kelompok saya sendiri Yulianti Jamil, ada Feby Tri, Jenny Mareti Simbolon, dan Khalda Salsabila. Presentasi ini kami persembahkan untuk melengkapi ujian tengah semester Seminar Keuangan Internasional. Bagian abstrak, investasi modal asing langsung berperan penting sebagai sumber pembiayaan eksternal dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana masuknya modal asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses teknologi dan pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar secara parsial terhadap investasi asing langsung di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang mencakup variabel-variabel tersebut dari triwulan 2004 hingga triwulan 2 tahun 2017. Metode analisis yang kami gunakan adalah regresi linear berganda, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya ada pendahuluan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem perekonomian terbuka sangat bergantung pada kontribusi sektor domestik dan asing untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonominya. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang potensial adalah Foreign Direct Investment atau bisa disebut sebagai FDI, yang dianggap sebagai lebih bermanfaat daripada investasi portofolio karena dapat membawa transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan modal bagi perekonomian domestik. Menurut Lembong 2013, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar merupakan faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap arus FDI. Penanaman modal asing dinilai lebih bermanfaat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tidak menyebabkan timbulnya hutang luar negeri atau kewajiban pengembalian, sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk pembahasan pada slide ini, bahwa perusahaan multinasional melakukan investasi asing untuk mendapatkan keuntungan, menekan biaya, dan memperluas pasar, yaitu ditandai dengan faktor pendorongnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu suku bunga yang tinggi, dan nilai tukar. Jadi, suku bunga yang tinggi itu bagus untuk menarik para investor asing, sedangkan nilai tukar itu membuat rasa aman para investor. Pada pembahasan slide berikut ini, bahwasannya FDI adalah investasi panjang oleh pihak asing untuk meningkatkan profit melalui aset produktif. Bisa dilihat dari 5 teori tersebut, yaitu pertimbangan return, resiko, potensi pasar, kekuatan mata uang, dan juga siklus produk. Jadi, FDI ini mendukung pertumbuhan investasi yang efektif dan juga berkelanjutan. Lalu pada slide berikut ini, pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada PDB menarik minat investor dan mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Namun, separuh penelitian hanya menyoroti satu faktor terpisah, sehingga butuh studi yang menggabungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan suku bunga terhadap FDI secara bersamaan. Kajian literatur, investasi asing langsung atau FDI memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan kurs mata uang merupakan indikator makroekonomi utama yang mempengaruhi aliran FDI. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap menarik bagi investor asing karena mencerminkan potensi pasar yang besar, sebagaimana dikemukakan oleh Asidu 2002 dan Tambunan 2010, yang menemukan adanya hubungan positif antara pertumbuhan PDB dan peningkatan FDI di Indonesia. Suku bunga yang tinggi dapat menghambat FDI karena meningkatkan biaya modal, meskipun di Indonesia dampaknya cenderung tidak signifikan menurut Setiawan dan Handoyo 2019, sehingga investor lebih mempertimbangkan faktor lain seperti infrastruktur dan kebijakan fiskal. Selain itu, kurs mata uang juga memainkan peran penting di mana stabilitas nilai tukar dianggap mendukung investasi karena mengurangi resiko nilai tukar. Sementara
Pertumbuhan kurs dapat menciptakan ketidakpastian yang menghambat minat investasi asing sebagaimana dijelaskan oleh Goldberg dan Klein 1999. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap investasi asing langsung atau FDI di Indonesia. Menggunakan data sekunder time series triwulan dari 2004 hingga 2017 yang diperoleh dari BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Investasi atau BKPM. Analisis regresi linear berganda diterapkan dengan data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan diolah menggunakan software statistik seperti FUS dan SPSS. Uji T dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh parsial dan simultan variabel terhadap FDI dengan tujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi arus FDI dan memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test diperoleh oleh signifikasi sebesar 0,270 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolonialitas tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai toleransi di bawah 0,10 dan seluruh nilai VAV berada di bawah 10 sehingga tidak terjadi multikolonialitas antar variabel bebas. Uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,848 yang berada di antara DU 1,68 dan 4 DU 2,32 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Uji heterokorelasitas melalui metode Glaser menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar tidak mengalami heterogenisitas karena nilai signifikansi masing-masing berada di atas 0,05. Uji kelayakan model melalui uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,5,798 dengan tingkat signifikasi 0,000 sehingga model dinyatakan signifikasi dan layak digunakan. Hasil penelitian, uji regresi linear berganda. Hasil regresi nilai berganda menghasilkan persamaan regresi Y 15.483.200,293 plus 59.992,581. X1 min 1.352.362,682 X2 plus 530,760 X3 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas bernilai 0 maka nilai Y adalah 15.484.202,93. Sementara setiap kenaikan satu satuan pada X1 meningkat Y sebesar 59.992,5081 peningkatan pada X2 menurunkan Y sebesar 1.352.362,682 dan kenaikan pada X3 meningkat Y sebesar 530,760. Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikasi terhadap investasi asing langsung. Sementara suku bunga berpengaruh negatif signifikan dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan, di mana pelemahan rupiah meningkat minat investor asing karena biaya operasional yang lebih rendah dan potensi return yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.